Ada suara dari langit. Satu Ada lah. burung merpati. Satu itu. Yesus semua itu. Yang dari langit Itu Yesus. peristiwa Roh di Kudus, Sungai Yordan itu penglihatan roh. Satu pribadi, oke. Namanya siapa tuh? penglihatan roh. Aduh, katanya kalau kita Mari kita bahas, ayo kita buktikan. Ini siapa yang ngomong ini? Aderion. Apa kabarmu Aderion? baik banget. Baik, suaramu kok kecil banget, lebih besar suara aku. Oh, mau yang besar. Kukira lu suka yang kecil. Iya, Kalau nyanyi, cocok. Enggak, gue bilang itu apa tadi kamu bilang? Kamu bilang tadi. Siapa tadi yang membantah itu penglihatan roh? Penglihatan roh itu siapa yang lihat di situ? Ini siapa yang ngomong ini? Ini siapa yang ngomong? Aderion. Suaramu kok kayak perempuan, Adek? Biarin. Itu kan tergantung referensi lu banyak atau enggak? Kalau kita nyanyi, kalau kita vokal grup, lu cocoknya ngambil kolek teh doang, nggak usah nyanyi. Ya, bukan substansi bahas begini. Peace ya Aderion ya, peace ya. Oke. Lu mau bahas kejadian di Sungai Yordan? Loh, enggak, lu yang ngomong. Lu bilang tadi apa? Itu penglihatan apa? Apa tuh penglihatan roh? Oke, kita bahas. Kita bahas? Lu aja, gue denger. Mau apa kagak? Ya mau, gue denger. Tapi suaranya kecil banget ini ya, Dek. Penglihatan roh itu apa? Gue gak ngerti. Lu gimana? Lu ortodok tapi gak ngerti penglihatan roh. Sementara bapak-bapak gereja itu di link ortodok itu sendiri sudah banyak membahas tentang Ancient of Days, penglihatan Daniel itu salah satu contohnya. Gimana sih masa gue menguasai tentang penglihatan Daniel? Yang diomongin tentang baptisan kok penglihatan roh. Nah, penglihatan roh itu banyak di Alkitab. Salah satunya itu di penglihatan Daniel, penglihatan Stefanus, Petrus. Lu kalau nggak tahu keywordnya, kalau nggak tahu kata kuncinya, ya sulit untuk jelasin. Itu dia ada jelasin tentang terjemahan. Mana yang boleh dengerin? Bahasa yang lama gitu ya. Daniel itu jelas. Nah sekarang coba nih, karena dia pernah buat. Stop. Kalau Daniel kamu bilang penglihatan itu jelas karena memang dia pernah buat. Tapi ini bukan nubuat, ini suatu peristiwa. Itu loh. Aduh, kecil banget suara si Aderion nih. Masalah terjemahan, tetapi yang saya tadi cerita itu adalah dilihat caraannya. Makanya suara gue kecil. Iya, suara lu kecil banget, Adek. Coba gedein. Udah ketelan dong. Lu ketelan biji salak ya? Ntar gue juga gak tau nih. Dia di perut gue sekarang bentuknya. Abdon Sagala di mute dulu itu. Tuh, udah di sini bentuknya. Masih belum kecil. Coba Pak Antoni jadikan saya co-host dulu biar saya bisa nge-mute. Abdon Sagala tuh di mute dulu tuh. Kalau enggak kick aja. Jangan, nggak usah. Akrif jadiin saya co-host. Yaudah, si Kristi. Coba dulu. Ini siapa? Ini siapa? Aderion, enggak coba kau. Kuatin suaranya. Suara kamu kayak perempuan. Kuatin kok perempuan. Ya udah terserah lu lah. Ini gue udah paling deket. Gue mau diapain? Bang Ade. Coba pakai toa. Bang Ade. Ya, siapa lagi nih? Ini aku lagi Mang Kristi. Ini masuk ini. Iya, gua sama si Ade aja dulu sama si Ade. Coba dulu baca Yohanes 12 ayat 28 sampai 29. Aku nggak bisa baca kok. Nggak bisa. Coba kau. Kenapa bukan kau yang baca? Suruh orang baca. Jagoan kau. Suruh baca. Jadi kau baca lah. Itu kan jelas orang banyak yang berada di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Di situ suara yang dari langit itu, aku telah memulaikannya dan aku akan memulaikannya lagi. Jadi orang banyak itu nggak mengerti itu suara siapa. Nah, dan Yohanes yang menyaksikan itu adalah suara Yesus. Siapa yang bilang? Sorry, Yohanes bilang gimana? Yohanes Salam. Ya sih. Selamat masuk. Siapa ini yang baru masuk? Ya, Cayono, Valen masuk. Oh, Valen. Apa kabar Valen? Yahudi online.
Mikuel via Zoom. Mikuel via Zoom. Aduh. Gimana ini? Apa yang bikin ribut ini? Apaan? Coba Tritunggal. topiknya sekarang ini yang benar apa nih, topiknya dulu apa? Tritunggal Oneness lah. Gila. Oneness aja kalian nggak ngerti apa itu. Pokoknya Tritunggal Oneness. Ya. Kalian itu ngerti oneness juga enggak? Gitu loh. Bentar dulu lah, sabar dulu lah. Ade, penglihatan roh juga nggak ngerti, percuma ortodok. Mampus lu, Dek. Mampus. Penglihatan roh bagaimana? Maksudnya lu belum jelasin. Kalau di Lu ngerti nggak penglihatan roh itu apa? mana ada di ortodok penglihatan roh, nggak ada diajarin di ortodok. Lah, aku aja sendiri tahu tentang penglihatan Daniel itu dari link-link ortodok yang jelas. Lu gimana sih anak ortodok tapi masa lebih menguasai aku? Kupret. Apa? Dari tadi kita bukan bahas Daniel gitu loh. Kita sekarang kan mau bahas tentang, kan tadi lu mau bantah itu penglihatan roh, sementara aku mau menjelaskan bahwa di Alkitab itu banyak penglihatan roh, salah satunya penglihatan Daniel itu. Nah, kalau lu sendiri orang ortodok nggak tahu bahwa link ortodok itu banyak mengajarkan tentang penglihatan Daniel, Ancient of Days, Gue belajar gimana bukan dari gue link. ngajarin lu? Gue bukan belajar dari link. Kalau kau tahu, aku belajar Jadi kita langsung. gugurkan semua link ortodok itu yang ucapan yang bapak-bapak gereja lo yang menafsirkan tentang penglihatan Daniel, kita gugurkan. Kau nggak usah ngomong link dah, maksudku. Jadi ngomong apa? Ngomong tata boga. Bukan manusia link. Lu bukan link. Lu manusia buta. Lu Kristen link. Ilmu link kok. Kata Aderion. Lo itu link resmi ortodok lo. Apa mana? Aderion. Aku Japri ya. Nggak usah, nggak mau. Japri lu ntar gedit-gedit sama gue punya cewek. Please deh. Nggak kebalik. Nggak kebalik lo, nggak kebalik. Bang Ade, oneness itu sesat, bro. Enggak, oneness itu bidat. Iya, bidat. Kata Trinitas. Enggak gini bro, lu tau nggak bidat artinya apa? Bidat itu menurut Alkitab apa coba? Menurut Nggak ada. Alkitab ya. Nggak Menurut ada bidat. Alkitab apa? Nggak ada. Bidat adalah enggak ada disebut kayak gitu, nggak ada tuh Ade, terminologi suaramu bidat. kecil banget kalau aku nggak dengar. Suaramu kecil banget, Ade. Bidat itu menurut Tritunggal Oneness bidat, menurut Oneness Tritunggal bidat, itu definisi bidat. Gini bro, oneness Nggak, itu nggak. dibilang stop. Oneness Pentakostal yang bilang itu bidat adalah oneness Pentakostal sendiri yang memang menentang baptisan nama Yesus. Asal tahu. Jadi oneness Pentakostal nih, gue bilang oneness Pentakostal ya, bukan ajaran yang dia pakai, tapi dari oneness Pentakostal kan terbelah tuh waktu dulu. Berantem mereka tuh antara gerakan Pentakostal kan ada terbagi dua, ada gerakan oneness Pentakostal, ada orang Pentakostalnya, makanya orang Pentakostal nggak semuanya baptisan dalam nama Yesus. Dengar dulu, biar kamu tahu siapa yang ngomongin bidat oneness Pentakostal. Beres. Surat dari surga dulu belum beres. Tapi baca dong, Bang Aderion. Ade aku Yahudi punya itu satu loh. Makanya gue bilang orang oneness ini nggak tahu sejarah oneness, cuman banyak Lah. bacot. semua Yahudi Coba itu lihat. oneness. Kepala lu oneness itu baru ada tahun 1914. Baca dulu itu, lihat link yang gue tunjukin, Just for Apa oneness? Judaism. Link lagi lu buat. Itu lihat, Link. Aduh, itu di layar lu baca memang dong. iman link lu berdua. Males gue ngeliat orang-orang. Ini Oneness mana ini? Oneness itu tahun abad 19 loh. 20 Pak, 1914. Itu udah abad Semua 20. Semua Yahudi itu oneness, menyembah Kepala lu. Adonai yang ehad. Kepala lu. Mau tau nggak oneness Pentakostal itu artinya apa? Lu tau nggak apa yang di oneness kan situ? Mau tau nggak? Antara Bapa, Putra dan Roh Kudus itu manifestasi yang ketiga-tiganya itu namanya Yesus. Itu namanya oneness. Bukan ngomongin tauhid, bukan. Semua Bapa, Putra dan Roh Kudus itu namanya Yesus. Bukan, salah Iya, bukan, deh. Pak. Lu nggak tahu. Oneness itu dari kata ehad. Orang Yahudi semua oneness. Makanya lu belajar Cuman sejarahnya, nggak terima Sam. Yesus. Lu makanya belajar sejarahnya, Sam. Biar lu objektif. Kalau kayak gini Sejarahnya kan subjektif. 1913. Itu Oh, iya, Yahudi tahu. Tapi aja kenapa? oneness loh. Ya, dulu latar belakang sekarang gua ngomong Sam. Emang latar belakangnya apa? Latar belakangnya kan tentang kejadian di 1913. Apa tuh? Itu kan masih Pentakostal Trinitas, lalu terjadi pengurapan di gedung lantai 2, pengurapan Roh Kudus, di situ lahirlah oneness gitu loh. Bukan. Jadi gini, orang pada waktu itu ada sebagian dari gerakan Pentakostal itu menganggap bahwa baptisan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu nggak ada. Yang benar adalah dalam nama Yesus. Nah itu bertikai itu antara Itu setelah 1913.
Enggak. Sama itu. 1914, bukan 13. Kan dari Presbyter ke Metodis, ke Baptis, ke Pentakostal, lalu terakhir Oneness Pentakostal 1913. Lu dapat yang di lantai-lantai 2 itu pendapat siapa tuh? Waduh, itu udah sejarah, Dek. Iya, siapa? Sejarah kan ada Lu kan cek berarti. aja lah di Google, itu udah sejarah. Itu dulu waktu belum Google. zamannya internet. Pak siapa tuh namanya, Niko Nyotorajo udah cerita sama gue. Memang Niko itu pembawaan Oneness ini. Bukan Oneness, bukan Oneness. Iya, dia menceritakan tentang kejadian di Azusa Street 1913 gitu loh. Ya, itu apa? Kejadian apa itu gitu? Ya kan tadi udah gue ceritain. Ya, bukan. Apa tuh lantai 2? Itu nggak tahu. Lah kan pengurapan Roh Kudus sampai 300 meter itu orang terpapar Roh Kudus. Nah, semenjak itulah lahirlah mulai gerakan Oneness Pentakostal, menyatakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Itu aja. Bapa itu sendiri. Lu nggak perlu jadi Oneness. Dan Oneness itu Yudaisme juga Oneness. Lo salah. Harusnya Yahudi marah malu. Kenapa? Oneness itu bukan. Itu lu kalau lo jujur ya, Sam. Oneness itu, ke-Oneness-an itu yang satunya itu antar Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dimana kalian menyebutkan itu adalah gelar, itu semuanya adalah Yesus. Itu Oneness. Iya, Yahudinya kan tidak menerima. Jangan ngomongin Tauhid, jangan ngomongin Yahudi. Apakah Yahudi hubungannya sama Tauhid? Bukan, sorry, Ehad. Sorry, gue salah ngomong. Jangan ngomongin ke Yahudi. Lo sekarang Ehad dalam bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Inggris saya one. Gue nggak tahu ya. Oke, iya one. Dalam Alkitab Ibrani ketika diinternalkan ke Inggris kan one, betul ya? Tentang masalah ini bukan tentang terminologi. Bentar dulu. Terminologi, lu mesti lihat. Kan kita bahas gerakan itu. Sebentar. Kita nggak ngomong gerakannya dulu. Kita belajar etimologinya dulu. Nggak mau, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak mau berarti kan nggak bisa ya. Nggak bisa karena Oneness itu sebuah gerakan. Nggak boleh. Nggak, gue mesti ngasih tahu. Gini, Oneness itu ngomongin tentang peristiwa, bro, bukan tentang terminologi. Itu sebuah gerakan yang lu nggak tahu itu. Kalian nggak tahu tuh Oneness. Lu nggak tahu. Kan gue yang Oneness deh. Masa lo lebih tahu dari gue? Jelas. Kan nggak mungkin. Jelas. Nggak fair dong. Nggak fair dong. Ya coba makanya. Sejarah apa yang lo tahu? Bukan. Sekarang kan kata Oneness dulu ya kita bahas ya. Nggak mau pakai kata. Ya udah berarti skakmat ya. Karena itu gerakan, bro. Iya, itu gerakan. Halo, teman-teman. Ayo yang enak dong. Iya deh, jangan kayak gitu dong deh. Halo, Pak Derio. Ayo, Yon, ini. Taruh lo. Gue mesti lihat kapasitas lawan gue. Iya. Tadi gue pengen nanya lo. Taruh lu, kamu tadi suruh saya ngomong matiin. Sekarang mau nanya lagi. Ayo kata Oneness. Jangan dong Daniel Biantoro yang jelasin Oneness, nggak fair dong. Kan gue yang Oneness bukan Daniel Biantoro. Iya. Oke, yang lain mau dengar Oneness dulu dong. Diam dulu, kita dengar dulu Oneness itu apa. Dengerin ya. Sebentar deh. Kita belajar dulu etimologinya. Kita dengerin dulu etimologinya deh. Oneness berasal dari kata one. Oneness itu bahasa Inggris deh. Berasal dari kata dasar one. Tetapi ini diambil untuk menerjemahkan kata ehad di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, interlineal bahasa Inggris. Nah, kata one ini bentuknya nomina, tetapi kata ehad yang dipakai di Ibrani untuk menyebut Elohim bentuknya nggak nomina, karena bukan satu tunggal, tapi ehad. Halo, udah jelas suara saya? Ya jelas. Tolong gue. Habis ini gue sebentar Samuel ya. Habis ini gue tanggung Samuel ya. Halo, tes. Ini dengar suara saya nggak? Dengar. Tadi ngomong juga gue dengar. Lu nggak ngomong juga gue dengar. Ya. Jadi one itu. Iya, sebentar. Jadi one itu satu, tetapi bukan tunggal, tapi ehad. Maka bentuknya kalau lo cek di biblos.com itu bentuknya adjektif. Kata ehad itu bentuknya adjektif, bukan nomina. Nah, maka dengan menjadikannya menjadi adjektif, maka menjadi suatu sifat. Bukan suatu bentuk hitungan. Ya, numerik, bukan. Jadi ditambah ness untuk menjadikannya adjektif atau kata sifat. Oneness. Contohnya happy, happiness. Sad, sedih, sadness gitu. Nah, ini orang bukan saya yang bikin kata Oneness, tetapi orang bulenya sendiri yang pakai bahasa ibu mereka menerjemahkan kata ehad menjadi Oneness. Sekalipun di dalam Alkitab bahasa Inggris King James tidak ditulis Oneness, tetapi gereja yang ala ehad ini di luar negeri
namanya ya oneness begitu. Udah itu aja sih kalau saya jelasin etimologi kata oneness itu dulu. Silakan Adrian tanggapi. Aku mau tanggapin. Adrian. Tolong ya. Pak, gue mau nanggepin Sam. Tolong dulu. Tadi kan gue udah ngomong. Ngobrol dong. Gue pengen nanggepin. Gue tadi lagi ngomong sama Sam, bro. Ya. Ya. Terus kamu diam dulu. Kalau kamu mau ngomong aku mute. Ya, aku diam. Jadi gini, siapa? Sam. Itu lo lagi berbicara tentang etimologi kata oneness. Oke, sebenarnya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, kalau oneness Pentakostal itu berbicara sebuah gerakan. Kenapa disebut oneness Pentakostal? Kenapa ada gerakan Pentakostal? Taruh lo, bro. Tadi deh, jangan putus. Mic-nya dibetulin nanti. Putus. Iya, mic-mu tuh lo kresek-kresek gitu lo. Putus. Gue dengerin semua putus. Tidak, nggak jelas. Iya. Mic-mu kayak kamu telan dulu, Dek. Iya, gue telan. Tadi kata suara gue pelan, makanya gue telan. Ini udah belum? Gini deh. Jadi lo harus tanggapi dulu kata oneness tadi, jangan ditambahin pentakostalnya. Kita kan bahas etimologi deh. Oke. Gitu ya. Lu udah jelas Pentakostal. Kata oneness-nya dibahas dulu. Gue salah apa enggak gitu. Silakan deh. Benar. Yang lo ngomong benar. Tapi oneness yang satunya itu satu yang apa? Apa satunya? Iya, kita mau lanjut ke oneness tuh satunya apa? Oke, tadi kan gue udah jelasin kan adjektif. Oke, adjektifnya itu dari mana? Dari echad. Kenapa dibilang echad? Kenapa dibilang satu singular? Karena orang Ibrani menyebut Yahweh-nya dengan El bentuk jamak Elhim. Ya, Elohim. Allah itu roh. Tidak dikatakan tunggal satu. Sebiji enggak. Itu aja, silakan deh lanjut. Jadi gini, kalau namanya oneness Pentakostal itu terkait dengan baptisan, formula baptisan. Ya, kenapa disebut Pentakostal? Jangan ke Pentakostalnya dulu, ke oneness-nya tadi ya, dulu. Oneness udah. Tadi kan gue bilang satu, tapi kan ini masalahnya satunya satu apa, Samuel? Ini satu tuh satu apa? Apakah ini sama? Ini nggak ngomongin tentang kan tadi gue udah jelasin. Sebentar. Apa namanya? Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad enggak? Iya, sebentar. Sorry, beda. Kan tadi kata echadnya udah gue jelasin, denger ya deh ya, jangan diulang lagi ya. Itu El bentuk jamak jadi Elhim, Allah itu roh. Roh itu nggak sebiji deh. Nah, jadi ini udah lo terima nggak? Kalau belum lo terima, kita debat di sini dulu. Jangan lanjut dulu ke yang lain gitu loh. Terima ya? Oke, silakan lanjut sekarang. Nah, sekarang permasalahannya yang di oneness Pentakostal di abad tahun 1913 itu apa? Kalau tentang masalah terminologi lu mau paralelkan kata oneness dengan kata echad, it's okay. Gak apa-apa. Tapi apakah benar sama? Yang diehadkan itu adalah suatu hal yang sama. Itu mesti gue bahas. Tentang etimologi lu nggak ada yang salah, benar. Gue sepakat itu. Sampai titik itu gue sepakat, benar. Tapi ini kan oneness Pentakostal. Oneness Pentakostal ini kan ngomongin tentang suatu gerakan yang baru ada di tahun 1913. Apa itu? Jadi kita harus lebih mengerucut lagi dong, Sam. Sekarang gue tanya. Boleh. Sekarang gue jelasin dulu ya. Pentakostal ngerti nggak artinya Pentakostal? Gerakan Pentakostal, turunnya Roh Kudus. Tapi salah, Pentakostal etimologinya. Ya, Penta itu gua nggak tahu, jelas gua nggak tahu. Silakan. Oke, gampang deh. Pentakostal, Penta itu artinya 50 deh. 5. Hari ke-50 deh. Halo? Jadi Pentakostal hari-hari ke-50 itu dihitung sejak Yesus naik ke surga, ditambah 50, terjadi pencurahan yang lidah-lidah api itu ke atas para rasul. Itu lo tahu nggak? Iya, tahu. Nah, itulah Pentakostal pertama. Terus disebut Pentakostal atau dalam bahasa Ibraninya sebentar. Dalam bahasa Ibraninya Pentakostal itu Sabot. Ya. Oke. Nah, hari raya Sabot itu. Nah, ini ada Valen nih di sini. Nah, jadi itulah Pentakostal, pencurahan Roh Kudus. Nah, menurut kami semenjak pencurahan Roh Kudus itu, kita lihat di kisah para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu turunlah Roh Kudus, kan begitu. Iya kan? Terus? Nah, udah itu aja sih. Nah, jadi Pentakostal itu terlahir kembali ketika digenocide oleh mayoritas penguasa pada saat itu. Lahir di tahun 1913 ketika terjadi pencurahan Roh Kudus kembali di Azusa Street, Amerika Serikat. Kenapa lahir kembali? Ya tanya Tuhan.
Yang nurunin Roh Kudusnya kan Yesus, bukan gue. Itu kan subjektif, tapi memang apakah tuh ada dasar ini akan turun kembali nanti? Oh, bukan. Kayak gimana? Apa? Ini Gue mau gerakan- biblikalnya. Kamu mau historinya. Gini, Tentang masalah Pentakosta. Lo tau nggak lahirnya Pentakosta Trinitas dari mana? Ya, dulu ada gereja Ortodoks. Pentakosta Trinitas gimana? Kan Pentakosta tadinya Trinitas, bukan Oneness, betul ya. Maksudnya yang di abad modern, bukan yang di zaman para rasul. Oke. Ini latar belakang 1913. Nanti lo tanya Romo Daniel, anggap aja kata-kata gue sekarang. Gue itu Nanti lo konfirmasi. kepanjangan lidah dia. Ya, jadi Begini. gue gak perlu nanya dia. Gue panjangan Bukan. lidah. Terus jangan gak usah ngomong kayak gitulah, gak usah perlu Tenang deh, sabar deh. Tenang dulu ya. Ngomongin tanya deh. Kita lagi diskusi, jangan suruh gue nanya. Kalau gue suruh nanya, gue Gini deh, bukan gue suruh lo nanya, lo cari konfirmasi. Anggap omongan gue, penjelasan sekarang gue ini tidak betul ya. Nah, jadi gini. Orang sama, Romo Daniel pasti juga mengaku lu gak benar. Pasti itu. Enggak. Kita bukan soal Pasti. gue nggak benar atau dia nggak benar. Dek, ada etika diskusinya deh, santai deh. Iya. Jadi gini. Ini syukur santai. Iya. Jadi Pentakosta itu yang di abad modern, bukan yang zaman para rasul. Namanya gereja GPDI Pentakosta itu sudah ada sebelum 1913. Oke. Nah, dulu gereja di abad kedua itu ada Ortodoks, yang kedua gue namanya lupa, yang ketiga itu Presbiter. Oke. Ya, nanti lo konfirmasi kebenaran omongan gue ini. Gue langsung ngasih tau, Presbiter. Presbiter inilah, sebentar ya. Presbiter inilah yang agak liberal, sehingga dari mereka lah terlahir reformasi. Oke. Dari reformasi ini lahir Protestan. Reformasi, maksudnya reformasi itu berarti abad 16. Ya. Abad 16 Nah, itu. Iya. Bukan Oneness Pentakosta. Enggak deh, dengerin dulu ceritanya. Ini kita nggak bahas Oneness-nya. Nah, ini sejarahnya ya, Dek. Sejarahnya. Ini sejarah Pentakosta tadi yang gue jelasin, yang Trinitas. Iya. Ya. Nah, kan dari Presbiter, gue ulang lagi deh, jangan dipotong dulu. Presbiter. Nah, Presbiter ya. Yes. Oke. Terus dari sinilah lahirlah orang-orang liberal. Dari orang liberal ini terjadilah reformasi yang lu bilang tadi. Dari reformasi lahirlah Protestan. Dari Protestan lahirlah, dari cabang-cabang ini salah satunya lahirlah Metodis. Ya, Metodis inilah yang melahirkan Baptis. Ya, cikal bakal. Iya. Gereja Baptis cikal bakal dari Pentakosta awal yang abad modern. Nah, dari Baptis lahir Pentakosta, dari Pentakosta ini lahirlah Oneness Pentakosta. Itu dia. Sam, interupsi. Iya, silakan. Metodis bukan lahir dari gereja Presbiter. Salah itu. Saya orang Metodis saya. Metodis berarti itu dari Anglikan. Iya, sama. Jadi Salah. gini. Presbiter itu. Saya paham tentang Metodis. Saya orang Metodis saya. Sebentar, saya juga orang Metodis dulu. Sebentar ya. Presbiter itulah yang liberal melahirkan Protestan dulu. Dari Protestan ini kan lahir Anglikan, betul? Anglikan itu gereja kerajaan Inggris dari Katolik. Saya tahu. Katolik ya. Katolik bukan dari Protestan. Bukan dari Protestan? Bukan. Waduh, berarti datanya lain ya lah ya. Tapi nggak apa-apa deh. Anglikan bro, kalau dari makanya Anglikan saya juga Anglikan. Uskup. Iya, Anglikan. Metodis itu Anglikan bro. Iya, Metodis itu Anglikan. Iya. Jadi begini yang berarti yang saya bilang tadi benar kalau ada teman-teman yang bilang Metodis itu Anglikan. Betul dong? Betul ya. Oke, saya lanjutin lagi ya, Lek bagus ya. Jadi tadi Presbiter. Terus lahirlah orang-orang liberal dari situ, terjadilah Protestan atau Reformasi. Protestan lahirlah Metodis. Yang akhirnya lahirlah salah satunya Anglikan itu. Tapi gue nggak mau lari ke Anglikannya. Dari Metodis lahirlah Gereja Baptis. Gereja Baptis lahir Pentakosta. Dari Pentakosta lahir Oneness Pentakosta. Itu dia. Baptis dengan Metodis berbeda. Baptis itu Wesleyan. Metodis itu Wesleyan. Baptis itu Presbyterian, Calvinis. Itu aja udah beda, Le. Saya meluruskan. Sekarang si Calvinis ini dari reformasi nggak?
Ya cuma beda. Metodis Iya. dan Wesley bukan Calvinisme, bukan predestinasi. Maksud saya Bukan, begini. beda. Maksud saya begini, dari Prebister ini ada cabang-cabangnya setelah Protestan. Berarti ya? Tidak, maksudnya aku mau interupsi. Kata Lek kan dari Metodis ini lahir Gereja Baptis, beda, bukan. Oke, berarti anggap saja data kita berbeda lah. Nanti kita tinggal di cross check ya. Jadi gini. Jadi dari Protestan inilah lahir cabang-cabangnya. Nah, salah satu cabangnya saya sebutkan adalah Metodis. Dari Metodis lahirlah Baptis. Cabang-cabangnya ya, dari Metodis ini nanti dari cabang-cabang ini salah satunya adalah Baptis. Dari Baptis lahirlah Pentakosta. Dari Pentakosta lahirlah Oneness Pentakosta. Udah itu aja. Gitu Aderian, silakan lanjut. Saya mau jawab dulu boleh. Enggak, belum. Tadi kan gue ngomong Mas Septar dulu. Ini kan kita kan ngomongin tentang gerakan Oneness Pentakostal. Tapi berarti kita harus mengkerucut ke suatu Ini suara gue kedengaran nggak, Sam? Kedengeran tapi distorsi ya. Distorsi ya? Ini kalau gini distorsi nggak? Masih tetap. It's okay lah, nggak usah digerak-gerakin biar nggak distorsi. Ya jangan ditelan, Dek. Saya enak tuh rasanya mic itu gimana? Jadi gerakan Oneness Pentakostal itu memang baru ada di abad 20. Abad awal 20 kan. Awal abad 20 gitu kan. Nah, ini terkait dengan formula baptisan. Jadi kalau misalnya ada premis tadi seperti yang diklaim sama orang-orang Oneness Pentakostal, ini adalah ngomongin orang-orang Yahudi pun juga Oneness, itu salah total. Itu salah total. Ini namanya Oneness Pentakostal, ini ngomongin ke masalah satu. Apa nih? Ada dua hal nih. Ini kemarin gue udah presentasi nih. Sebentar, ada dua hal. Gue selesai dulu. Let me finish. Ada dua. Yudaisme itu Oneness, bukan Oneness Pentakostal. Jadi dengarkan secara jelas pernyataan gue. Nah, Yang Yudaisme adalah Oneness, bukan Oneness Pentakostal. Betul, tapi yang di Oneness-kan itu berbeda, bro. Ya, kalau ngomongin tentang Oneness Pentakostal, yang diehadkan itu bukan ngomongin tentang Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, bukan. Tapi kalau ngomongin Oneness Pentakostal, yang diehadkan itu, yang disatukan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu nama itu karena Bapa, karena nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kalian sebut itu nama, gelar. Ya, bener dong, bener. Gak akan bisa dipungkirin karena gue ngomong pakai sejarah. Di dalam gelar ya gelar. Bilang pada tanggal ini pada tanggal diam. Gak bisa. Lu kalau gue kasih data, bro. Gue akan ngasih data, lu gak akan ngasih data. Kalian nama gelar ya gelar. Nah ini kayak gini kan gembel kayak gini kalau ngomong nama gelar. Lu kasih data, bro. Gue kasih data. Enggak, taruh di Sam. Ini ada gelandangan nih, taruh. 15 April tahun 1914 itu namanya ada Frank Ewart dan Glenn Cook. Ya, nggak bisa ngebedain sama gelar. Mau nerangin gimana? Ya udah malas kalau ketemu. Enggak, gue malas ketemu cheerleaders. Sebentar, Pak Barnabas sebentar. Aderion. Aja malas ngedengarinya. Nama dengan gelar. Mendingan kamu keluar. Kamu jangan gitu dong. Kita mau dengar yang benar. Loh, yang benar kan menurutmu. Itu kan menurutmu. Kamu yang ngaco. Benar itu menurutmu. Saya ngomong sejarah. Bukan keinginan saya, bukan keinginan saya. Sejarah gitu Oneness yang kalian sama sekali nggak tahu. Jangan gitu dong, Dek. Bukan jangan kayak gitu. Sekarang coba lu gue tanya, lu jelasin sejarah Oneness apa terjadi. Coba jelasin dong, Bang. Kalian tuh nggak pernah bisa tahu. Ya, aku jelas, gampang. Semua rasul itu Oneness. Kepala lu itu klaim namanya. Tapi sejarah Oneness itu baru ada tahun 20. Goblokin kamu. Adam aja lo Oneness deh. Adam itu lo Oneness. Adam itu lo Oneness. Goblok, tolol lu. Adam itu lo Oneness deh. Lu tolol. Gini Bang Ade. Jadi yang one itu adalah Lord. Pala lu, ini bukan ngomongin tentang Lord. Ini tentang formula baptis.
Ini tentang Kalau formula di baptis. kalau di Ini PB mereka kalau di PB yang one itu kurios. kepala lo dengar. Yahudi nggak pernah dibaptis dalam nama Yesus. Goblok. Ada Rion, saya ngomong dulu dengan Tony di Papua. Kalian sesama Kristen kok maki-maki goblok, yang ada di otak kalian itu apa sebenarnya? Loh, karena Yohanes itu bukan Kristen. Jangan Enggak. potong dulu, saya belum selesai. Jangan potong, ya udah kelar. Saya nggak mau disamain sama Yohanes. Dari Oke, tadi kamu gua ketemu. dengar dulu. Sebentar teman-teman. Gua ketemu topik yang bagus untuk kita obrolin. Dari perkataan Aderion dan perkataan Deking Adas yang suka berkata Yohanes bukan Kristen. Oke, gua mau bikin topik. Jelas. Gue mau bikin topik, boleh ya? Itu topiknya, apakah yang menyatakan suatu ajaran Kristen atau bukan? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Iya, judulnya begini. Apakah yang bisa menyatakan bahwa gimana tadi judul gue jadi lupa? Apakah? Aku tahu. Saya jawab. Oke, gini. Bagaimana cara menyatakan suatu ajaran adalah ajaran Kristen atau bukan? Gitu, setuju? Setuju. Oke, jadi gue ulang ya, biar make sure. Jadi kita mesti apakah kita mesti cari tahu parameter sebagai Kristen itu apa, gitu kan? Gitu bukan? Ya, jadi definisi suatu ajaran bisa dinyatakan ajaran Kristen atau bukan. Gitu ya, Pak Kris. Bentar, Pak Kris, tolong dibikin judulnya di konten ini sekarang supaya nggak lupa. Iya. Pak Kris, monitor. Pak Kris. Lanjut. Iya, itu ditulis dicatat ya, tadi ucapan saya dicatat ya. Judulnya ditulis di layar, Pak Kris, supaya maaf, gue bentar lagi, gue nggak bisa lama nih, gue mau nelfon. Iya, terserah kamu deh, kamu nih kayak orang penting aja. Lu emang penting lu. Emang gue penting. Emang penting ada. Emang penting. Gak lebih penting banget. Penting banget gue. Di sini penting banget ya nih ya. Masih ngurusi layar nih. Karena ada gue, tema itu lahir. Karena ada gue, tema itu lahir. Yang pelan, jangan tergesa-gesa. Iya. Raden, siapa Raden? Gak ada yang tahu nama Raden. Kamu kayak ya, oke. Bagaimanakah cara menyatakan suatu ajaran? Bukan menyatakan, membuktikan, Pak. Bukan pernyataan ya. Ini azas kebenaran itu bukan pernyataan, tapi membuktikan. Pak, sorry, gue nggak tepat. Sorry, itu nggak tepat. Nanti pembuktian itu di level kedua. Ajaran Kristen itu ajaran yang seperti apa? Gitu loh. Enggak, gini loh. Iya, sama aja deh. Sama aja. Jadi bagaimana membuktikan suatu ajaran adalah ajaran Kristen atau bukan? Gitu. Oke, gue ya. Sekarang dimulai dari gue. Dicatat ya, sudah. Oke, silakan. Dari gua. Bagaimana membuktikannya? Dari gua. Ini Pak Kris ini sudah bikin layarnya nih loh, Pak Kris. Oke, gue ngomong bukan pakai mulut doang, gue pakai ayat. Satu nih, pertama kali di sini. Ya disapa dulu tuh pemirsa di YouTube itu, Cik. Nggak usah, orang udah tadi gue sapa-sapaan kok. Banyak bacot, gue gedek orang banyak bacot. Emang ada Pak Raden bikin gedek, emang gue aja gedek. Parah. Lihat. Dari sini, ya ini tentang perintah memberitakan Injil. Karena memang kekristenan itu kan memang diperintahkan untuk memberitakan Injil. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu satu, belum kelar. Kedua, ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kau perintahkan kepadamu. Stop di situ. Kepadamu itu kepada siapa? Kepada kita. Salah. Nih. Para rasul. Dan ke-11 bukan cuma para rasul, dan ke-11 murid itu dari situ. Itu konteksnya. Karena ada teks, ada konteks kan. Dan ke-11. Jadi waktu itu kan Yudas Iskariot sudah meninggal. Belum digantikan sama Matias. Ini belum konteksnya, belum ada Matias. Oke. Jadi Kristen itu artinya apa, Bang Sam? Saya belum ngerti nih tadi definisi Kristen aja apa yang dimaksud Kristen. Sebentar, sebentar Pak Barnabas. Jadi gini deh. Maksudnya gini Aderion. Tadi kan kita judulnya, kita kembali ke judul ya. Itu ada kata Kristen disebut. Jadi lo harus jelaskan dulu kata Kristen. Pengikut Kristen, bukan Kristen itu pengikut Kristus. Begini loh Pak. Pengikut Kristus, pengikut Yesus itu banyak.
Ya, Sebentar, bahkan dari pengikut Kristus, kan Kristen pengikut Kristus. Nah, si Kristusnya ini apa artinya? Lo jelasin dulu, arti Kristus itu apa? ya Kristus itu yang Masiah yang diurapi kalau secara etimologi. Pakai ayat dong, pakai ayat. Nah, nggak usah ngomong pakai ayat kan pakai bahasa Indonesia dong. Enggak Iya, usah terlalu maksudnya ada diteruk dalilnya. gitu loh. Maksudnya gini, kalau lo mau menjelaskan tuh harus ada dalilnya. Apa Jangan tuh dalil narasi tentang bebas. apa tuh? Dalil tentang apa tuh? Ya kata Kristus tadi. Udah taruh aku cari dulu. Jadi biar jelas deh, biar jelas gitu. Kameranya dinyalain, kamu bener nyari. Kamu kameramu nggak pernah nyala dari pandemi pertama sampai sekarang nggak pernah nyala kamera kamu. Aku ternyata kamu nyari di buku telepon. Kamu diem. Bukan nyari di Alkitab. Orang-orang udah tahu gua. Orang-orang udah tahu sama gua. Ya. Yang masuk Kristen yang mana aja ya? Kamu yang apa sih? Dek, ditanyain dulu. Gua Saya pengen tahu itu yang orang menuntut kamera gua, tapi kamera dia nggak pernah nyala dari tahun lalu. Iya. Paraden. Kamu diam. Kameranya Paraden dulu. Paraden kameranya. Minta ampun goblok. Paraden dulu, kamera Paraden baru bisa negur orang. Apa definisi yang masuk Kristen itu yang mana aja sih? Aliran mana aja sih? Gini. Semua yang percaya Yesus Kristus. Ini beda, enggak. Unitarian juga percaya sama Yesus. Ya percaya apa, Dek? Ya sama Pak RT juga percaya kok dia. Iya, makanya dulu jangan Gaya percayanya tuh apa gitu loh. Kamu percayanya apa? Kamera lu buka, kalau lu belum kamera buka. Nah ini sudah buka ini kameraku. Ini. Lihat indikatornya kameraku kan on kan. Kepala lu ya gue tuh kamera. Lihat indikator kameraku lo. Enggak merah. Jangan ngomong Pak Paraden, Sam dia kelahiran 84 bulan Oktober. Berarti lebih tuaan gua dong. Iya tuan dia. Iya, gebuk. Bang Raden. Apa, Pak? Bang Raden aja. Cang Raden. Bro Raden. Bro. Cang Raden aja. Like Raden. Udah gue bilang kita ngomong tentang Oneness Pentakostal, jadi ngomongin aku tadi masuk Zoom-nya Mualaf Center itu loh. Ketemu sama Tritunggal lansia aku dipanggil Pak Le loh. Kalau gue manggil lu Pak Le lu. Tadi ada orang Tritunggal lansia manggil aku lo Pak Le, Pak Tamar. Suara lu kan lebih tua. Suara terlalu bawah. Ada Nabirong tuh. Nabirong. Palelu. Kita Kristen. Yang bukan Kristen siapa? Ayo. Bukan gitu. Makanya gini. Kembali ke judul. Bro. Gini bro. Ini tentang masalah Kristus pengikut Kristus, pengikut Sang Mesias itu Kristus yang diurapi itu, ya. Nah, tapi kan sebenarnya gini, topik yang kita pakai ayat, Dek. Diam kamu, belum selesai, gue belum masuk substansi. Dengar Den dulu. jangan dipotong Raden, tadi nggak akan menjawab si Raden ini. Gini loh, kan tadi kan kita ngomong parameter ajaran yang itu Kristen itu apa. Jadi kan kita mesti tahu ajaran Kristen itu apa. Gak usah kita ngomong tentang Kristennya dulu. Kristen itu udah kita sepakat, mau itu bidat atau apa, pengikut Yesus. Iya, tapi kan caranya kan pakai Alkitab dulu. Sebentar. Habis itu penjelasan gitu loh. Gini ya, gue jelasin ya. Kristen kan pengikut Kristus, artinya betul. Sekarang kan kita sudah menemukan ke atas nih. Sekarang Kristusnya kita bahas. Nah, Kristus ini artinya apa? Kristus itu ya dari arti anointing, apa sih anointing tuh, mengurapi. Dari kata itu Kristus itu, ya. Ini soalnya bro, ini studi kata bro, bukan ayat. Ini studi kata, jadi, bukan. Jadi ini studi kata harus Alkitabiah deh. Katanya kan Ortodoks Alkitabiah, Oneness nggak Alkitabiah. Rasuliah bukan Alkitabiah, Rasuliah. Berarti kalau Rasuliah Alkitabiah nggak? Rasuliah Alkitabiah enggak. Oh ya parah berarti. Enggak. Alkitab. Masa Rasuliah nggak Alkitabiah? Loh, emang sekarang gue tanya dulu, Paulus emang baca Alkitab, baca kitab Injil? Bukan, dia dengar firman Yesus. Makanya bukan kitab. Alkitab kan firman Tuhan. Bukan kitab kan? Bukan kitab toh? Bukan, tapi kan firman Tuhan. Jadi, kalau kalbu, kita ini orang yang kitab, pakai kitab. Loh, kalau Ortodoks itu bukan orang kitab. Mereka itu nggak kenal kitab tuh. Lah Ortodoks lahir tahun berapa, Dek?
Lo abad mula-mula lah. Long Tertullianus lo masih abad 3 kok kamu kok bilang sama Coba lihat di screen, rasul. udah gue share. Coba lihat di screen, udah gue share. Coba. Tolong. Kalau Tertullianus itu sendiri berasal itu dari gereja barat. Bukan ortodoks itu dari timur. Itu Samuel jangan di screenshot dong, mau masuk dapur api Ya enggak? ampun. Ini yang Rasulullah. Itu kenapa itu wajahnya kok sampai begitu ya? Iya, dapur api nanti mau dapur api. Gue ngomong Sam, lu kalau lu nggak mau ngomong sama gua, Sam, kalau lu nggak mau H2 sama gua, udah nggak apa-apa. Kalau gua cuma ngadapin beberapa orang gua malas. Oke, teman-teman, gua H2H sama Aderion. Coba biar dulu Aderion jelasin. Bapak yang lain diam ya. Ini Ya, saya ini aja. tak peringatin yang lainnya. Yang lain diam. Ini ada Ya, kamu nggak bisa jam ini diem Kita nah, dengar. ya, maksudku tak peringatin deh gitu loh. Yang lain diam loh. Ya udah, sebentar, gua mute dulu teman-teman. Aderion buka mikrofonnya. Udah tahu umur berapa. Oke. Kan tadi udah mulai ketemu clue-nya nih. Kan Kristen adalah pengikut Kristus. Ya kan? Lihat dari akhiran katanya en sama us. Nah, sekarang Kristusnya apa? Nah, kan kita ngikutin Kristus nih. Nah, kenapa Kristus diikuti? Itu apa arti Kristus? Nanti kita dari situ bisa mengetahui siapa yang layak disebut Kristen atau tidak. Gitu. Ini kan kita kan lagi ngomong tentang masalah apa namanya studi katakan Kristus. Lu mau minta original teksnya kan, terus kita bahas tentang masalah etimologi, ya kan gitu kan? Nah, sekarang silakan lu aja deh. Gue males, sejujurnya gue males. Bukan itu poin kita sebenarnya. Tapi kalau lo, gue males, Kan jujur aja. Enggak, kan gini, sebenarnya kan gini, kan tadi kan kita bahas, mulanya kan kita bahas oneness ya, Dek ya. Bukan kita punya topik baru, bro. Kita punya topik baru, dari situ aja. Sebelum Topik kan kita gini, kan sebelumnya kan. Gue nggak mau topik, nggak mau sebelumnya. Gue mau topik yang sekarang. Iya, sudah, oke. Jadi, ya sebentar deh, jangan ngomong terus deh. Jadi kata Kristen diambil dari kata Kristus, artinya pengikut Kristus. Nah, lu Kristusnya lo tahu nggak? Gua tanya, lu jawabnya narasi bebas. Bukan gitu. Narasi bebas. Oke, sekarang kasih ayatnya. Itu materinya, bro. Cuman iya, itu sekarang doang. Ya sudah. Ya sudah. Lo bisa jelaskan atau gue mau jelaskan? Gue bisa jelaskan. Cuman kan lo minta ayatnya, gue nggak hafal. Ya silakan. Ya Kristus itu ya yang diurapi artinya. Betul. Terus, lu mau minta ayat kan? Kasih dasar ayatnya. Nah, ya itu silakan aja lu. Oke. Mazmur 2 ayat 2. Kristus diambil dari Masia. Artinya yang diurapi. Kristus bahasa Yunani, Mesia bahasa Ibrani. Oke. Sekarang ambil dari Lukas 2 ayat 11. Coba baca. Ya udah baca. Iya, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu yang diurapi. Salah. Apa? Kan tadi ayatnya udah bilang. Gue tahu. Lu ngomong tentang manusia kan, juru selamat. Iya. Okay. Iya, kan tadi ayatnya bilang. Ini yang ngomong malaikat nih, bukan Lukas, bukan gua. Yang ngomong malaikat ya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu adalah juru selamat, Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kata Kristus adalah kata yang diambil dari kata Ibrani. Artinya Mosia, bukan Mesias. Ya. Tetapi Kristus itu adalah yang diurapi. Nah, kenapa yang diurapi? Karena dia harus manusia yang diurapi. Tetapi arti kata Kristus sendiri artinya adalah juru selamat. Gitu. Apa buktinya? Jadi sistem ini permainan lidah. Tadi kan sudah disampaikan. Kristus itu diambil dari kata Mesias. Artinya Mesias itu salah. Mosia, iya. Mosia bahasa Ibraninya. Mesias itu kan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Mosia. Ini loh. Salah. Kita itu jadi nggak bahas apa. Jadi jangan memuji. Salah, Pak. Sebentar saya mute dulu ya. Ini ada orang Yudaisme di sini bisa menjadi saksi. Kata Mesias bukanlah Mosia. Sebentar deh. Nanti gue mute ya. Mosia itu bukan Mesias, Anda salah. Itu dua kata yang berbeda. Mesias itu yang diurapi, Mosia itu juru selamat. Itu tadi yang ngomong sama saya siapa namanya? Pak Gabriel. Pak siapa itu tadi yang ngomong? Mosia sama Mosiah beda. Oke, sebentar Bil. Itu tadi
tadi yang ngomong sama gue, Mosia adalah Mesias itu siapa yang ngomong tadi sama gue? Saya. Jadi Siapa? kamu Nabi menyangkal. Rong. Jadi Nabi Rong kamu ya. Oke, menyangkal sebentar. kalau Kristus itu adalah Mesias. Itu aja Sebentar, pertanyaan simpel. bukan saya menyangkal. Anda berkata bahwa Mesias itu adalah kata yang sama dengan Mosia, itu salah. Di sini ada orang Yudaisme loh. Jadi putar ulang lah, Mesias, Mesias bro. Jadi Anda salah. Gini, Sekarang gini, saya jelasin dulu sebentar deh. Bukan. Bentar, gue jelasin Bukan, ya. Jadi gini, Habis itu gue ya. kan tadi Oke, kan oke. Lukas 2 ayat 11 nih. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Juru selamat dalam bahasa Ibraninya adalah Mosia, bukan Mesias. Gitu. Nah, disinilah memuja bahasa. Jadi nggak tahu pelafalan dalam korespondensi bahasa. Anda yang tidak tahu. Kalau dalam bahasa Indonesia, bukan. orang lidah-lidah Indonesia, bukan kayak si Billy, Mosiak gitu ya. Bukan, no. Benar. Gue bilang, tapi maksud gue ini teman gue, gini, gue jelasin. Ini nggak lagi ngomongin definitif juru selamat itu artinya Kristus, artinya Tuhan, bukan. Ada tiga hal di sini. Bagimu juru selamat, Mosia, yaitu Kristus, Masiah, yaitu Tuhan. Oh, salah, Dek. Salah. Oh, enggak. Logatnya, Dek. Logatnya agak Salah. begini kan biar dia agak ini sih. Samuel kan pemuja bahasa. Enggak salah. Salah. Sekarang gue tanya dulu. Sekarang gue tanya dulu. Sekarang baca Juru Yesaya selamat 43 ayat yaitu 11. Kristus. Sekarang gue tanya dulu apa? Sekarang begini deh. Kristus itu Ini bahasa dulu, apa deh? Dulu, Dik. Sebentar. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Juru selamat bahasa apa? Koin. Juru selamat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya apa juru selamat? Bahasa Ibrani Mosia. Kristo. Mosia. Bahasa Yunaninya Kristo. Mausia. Salah. Bahasa Yunani. Sebentar. Ibrani. Sorry. Kristus. Kristo. Bahasa Yunani Nggak pakai. Nggak pakai Kristus, pakai Kristo ya. Nah. Iya. Jadi gini ya. Sorry, tadi Jadi gue gini, kira ya. Ibrani. Sorry ya. Diam dulu, Dik. Aduh, Kamu diam aja. Dek, jangan ngomong terus deh. Gue mute dulu deh. Lo ngomong terus deh kayak ibu-ibu deh. Ya, sebentar ya, Dek. Kalau ngomong sabar deh. Jangan kebanyakan. Nah, kata juru selamat itu diambil dari kata Mosia yang ada di Yesaya 43 ayat 11 deh. Coba lu baca. Gue yang baca. Yesaya 43 ayat 11. Apa mau gue share screen di sini? Gue udah share screen, bro. Lo udah share screen, bagus. Nanti bro siapa ini yang ngomong sama saya namanya ini tadi nih. Anda perhatikan di situ ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Iya. Kan udah tunjuk. Kan enak. Ya udah bahasa Ibraninya tadi. Oh ya udah LAI itu di situ apa deh? Akulah Tuhan. Akulah Yahweh. Akulah Yahweh. Ya, bukan, sorry. Akulah Adonai. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke. Sekarang gue tanya sama lo, ada nggak juru selamat selain daripada Yahweh? Ada nggak juru selamat? Nggak ada. Nggak ada ya, karena nanti kalau ada nanti. Katanya Kores itu Mosia apa? Kata apa Islam? Sebentar dulu Pak. Kita santai dulu. Nah, jadi kalau nggak ada juru selamat selain Yahweh, maka juru selamat harus Yahweh. Setuju nggak? Oke, sekarang di Lukas 2 ayat 11, malaikat ngomong, telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang lahir siapa deh? Yang lahir ya Yesus. Mana sih? Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11. Malaikat kan ngomong, kan gini deh. Lukas 2 ayat 10. Aku datang membawa berita kesukaan besar, itu Injil. Nah, isi Injil itu adalah telah lahir bagimu juru selamat. Nah, juru selamat itu siapa deh? Yang lahir itu deh? Yesus. Loh, tadi Lukas berarti ada 2 juru selamat. Kata lo tadi nggak ada 2 juru selamat. Bukan. Kan Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, itu di situ telah lahir bagimu juru selamat. Lah, itu yang lahir siapa juru selamat itu? Ya, Yesus. Aku pernah berarti oke. Wait. Sebentar. Gini. Berarti kan juru selamatnya Yesus. Nah, sekarang gue tanya sama lo. Itu Yesus itu Yahweh nggak? Yesus itu bukan Yahweh. Oke, berarti ada 2 juru selamat. Bukan, begini. Karena nama Yesus itu bukan terbentuk dari kata konsonan Yod He Wav He.
Itu Enggak, kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas itu. Dengar dulu. Enggak, jangan lari. Yehosua, Kita nggak bahas Ini itu. gue ngomong enggak. Gue ngomong etimologi Yesus. Yesua itu ngomongin tentang Yesus. Sebentar deh, jangan lari ke Yesus dulu. Dan gue nggak singgung itu Yesus. Gue cuma tanya, juru selamat itu siapa? Ada satu apa ada dua? Silakan lo jawab sekarang. Buka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya deh. Adonai. Enggak lah, pakai nama yang aslinya tertulis lah, YHWH. Bro, gini, gue tahu pemahaman lu, gue paham. Jadi gini, yang dimaksud di sini adalah ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan. Jadi anak laki-laki itu namanya siapa? Kita jangan lari ayat dulu deh. Enggak lari. Kan ini kan gue. Ini sama, ini paralel. Itu tentang kelahiran. Iya, sekarang kan sekarang satu-satu dulu. Iya, satu-satu hal yang tadi Yahweh kan bilang juru selamat kan cuma dia satu-satunya. Gua nggak bahas nama Yesus adalah Yahweh, gua nggak bahas itu. Gua bilang kan tadi Yesaya bilang, Yesaya 43:11, juru selamat itu hanya Yahweh dan lo setuju. Nah, sekarang malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lah, si juru selamat ini siapa lagi? Firman. Nggak ada kata firman di situ, Pak. Nggak ada kata firman. Konteksnya itu beda. Sekarang tunjukkan ayat. Sama Samuel. Gini, Sam. Gini. Apa namanya konsep keselamatan sebenarnya bagi kita nggak bahas konsep keselamatan deh. Karena kita ngomongin selamat, bro. Kita satu-satu dulu. Kita nggak ngomongin konsepnya. Kita satu-satu dulu deh. Nanti kita arahnya karena ini juru selamat, kita mesti tahu dulu selamat itu apa, gitu loh. Ntar dulu, bukan itu yang kita bahas. Sekarang yang pertanyaan gue, juru selamat itu ada berapa? Only one. Nah, sekarang malaikat ngomong nih, telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang lahir siapa? Yesus. Yang lahir kan juru selamat dong. Yesus, namanya Yesus. Nggak ada kata Yesus di situ. Yang lahir kan juru selamat. Bukan, namanya Yesus. Enggak, kita belum masuk ke ini situ. Bingung Samuel kan? Bingung. Ini Samuel ini jebakan. Padahal ya. Sebentar Pak, tenang Pak, jangan marah-marah. Di situ belum ada kata Yesus Pak. Kita harus sesuai urutan ayat ya. Nah di situ kan telah lahir bagimu. Sebentar. Telah Matius lahir lebih bagimu. dulu bro. Matius bahkan kalau lo ngomongin urutan, Matius lebih dulu. Telah lahir bagimu juru selamat. Ya, tadi lo bilang juru selamatnya hanya satu. Lah itu malaikat bilang telah lahir bagimu juru selamat. Sekarang gua tanya. Yang lahir itu juru selamat itu yang satu tadi apa ada dua? Silakan deh. Satu. Kok gue udah ulang-ulang satu. sih? Berarti lo setuju nggak kalau gue bilang yang lahir itu adalah Yahweh itu sendiri? Enggak lah. Gimana sih? Ini makanya ditolak. Bentar, gue ngomong. Ini kenapa Pak, taruh. Ini kenapa Yahudi nolak? Yahweh itu bukan gak dilahirkan. Jangan kita nggak lari ke Yahudinya. Yahudi menolak. Jadi lu kayak Yahudi. Kata Bapak itu, bro. Bapak itu artinya bukan. Jadi iman lu iman Yahudi. Bukan. Memang akar kita jangan lari ke Bapak dulu. Lari ke Bapak dulu. Karena kita ngomongin anak. Jangan lari-lari teman-teman. Di situ konteksnya juru selamat Yahweh. Ingat itu dulu ya. Gue tahu, tapi Sam, lu mau jangan di mute lah, kelihatan banget lemah banget. Lu kan maksudnya Aderion itu ngomongnya nggak berhenti gitu loh. Aku udah pernah bahas ini. Tunggu dulu. Bapak belur. Aku udah pernah bahas ini sama Samuel nih. Enggak, soalnya mereka itu menipu ayat. Mereka nggak sesuai kontekstual. Jadi iblis, yang di otaknya itu iblis. Aku udah pernah debat sama Samuel tentang ini. Ini konteksnya beda ya. Yesaya itu. Sebentar. Kalau gitu layak bagus aja deh diskusi sama saya, jangan Aderion deh. Oke, silakan layak bagus. Pak Bagus, jangan Pak Bagus. Pak Bagus nggak tahu Pak. Biar gue nggak Pak. Aku udah pernah bahas ini sama layak. Makanya karena udah pernah biar aku. Gitu loh. Yang lahir itu firman yang dari Yahweh. Dari Yod-Heh-Paheh. Pak Bagus. Namanya siapa? Orang namanya Kristen Yesus. Ya sudah. Nama manusianya Yesus. Ya sudah. Clear kan? Clear. Kok bingung? Clear kan? Sebentar. Clear kan? Sebentar. Saya mute dulu deh. Kalian pada ngomongnya pada beramai-ramai. Sekarang kembali ke konteks yang saya hadirkan. Ya, ini Zoom kita, gitu ya.
Nah, malaikat bilang telah lahir bagimu juru selamat. Ya, di Yesaya 43 ayat 11 itu juru selamat hanya satu-satunya. Ya, itu namanya adalah Yehova. Nah, sekarang gua tanya, yang lahir itu si Yehova apa bukan? Kalau yang lahir bukan Yehova, maka ada dua juru selamatnya. Gimana? Firman. Firman yang dari Yehova itu yang lahir. Pak, Bapak yang ngomong nama dulu, Pak. manusianya. Gini. Sebentar, ini Bapak yang satu saya kick aja dulu ya. Jangan. Oke, biar ada Rion dulu Pak yang ngomong, Pak. Iya. Ya. Ini, Oke, silakan. hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Benar. Benar nggak? Ya kan yang kita baca itu ya. Ini pakai bahasa Indonesia dulu ya. Juru selamat. Juru selamat itu nama atau bukan? Bukan. Bukan, jelaskan. Tapi namanya siapa? Siapa namanya? Nama kita nggak bahas namanya siapa. Kita nggak bahas dulu namanya siapa. Jangan langsung lari dulu. Sebentar. Oke. Nggak. Ini satu. Gue belum kelar nih. Ini baru. Gini deh, ngomongnya jangan berebutan deh, santai aja nih kayak gue nih ngomong. Betul. Ya, deh, ya. Oke, coba lo tarik nafas dulu sebentar. Oke. Lo tarik nafas dulu. Oke, udah ya. Nah, sebentar ya, Dek ya. Ini kita nggak bahas namanya siapa enggak. Sekarang kita bahas oknumnya. Nah, ini kan juru selamat satu-satunya adalah Yahweh nih. Gua nggak bahas nama Yahweh-nya. Jadi kenapa nama? Bukan. Kan kita nggak sedang singgung namanya. Sebentar, kita nggak sedang singgung namanya. Kita sedang menjelaskan oknumnya. Oknumnya ini satu-satunya. Ya. Iya. Nah, oke. Sekarang kan udah setuju, cuma satu juru selamat. Nah, sekarang malaikat ngomong nih. Malaikat ngomong telah lahir bagimu juru selamat. Nah, sekarang gua tanya sama lo, yang lahir ini yang oknum pertama tadi atau ada oknum kedua? Sama dong. Pasti. Sama. Nggak ada oknum kedua, nggak ada oknum kedua, nggak ada. Oke, berarti yang lahir ini kan anak manusia. Oke, nama yang diberi nama Yesus. Yesus, betul. Oke, sekarang Yesus ini dikatakan yang lahir ini disebut sebagai juru selamat, deh, betul ya? Oke, sekarang Yesus sama si Yahweh itu ada dua oknum apa satu? Lo kenapa lo membandingkan dua hal yang berbeda? Lo enggak, gue nanya. Oke, gimana pertanyaan? Gimana pertanyaan? Jadi kan yang lahir juru selamat, karena kita sudah sepakat juru selamatnya hanya satu, maka yang lahir yang orang si oknum tadi yang namanya Yehova tadi, setuju nggak? Nggak bisa, begini loh. Oke, berarti kan enggak. Pak Samuel. Juru selamat itu tadi kan lu kamu nggak dengar dulu Pak. Tadi kan Pak Samuel ngomong juru selamat itu bukan nama lah. Iya, bukan nama. Kan kita jelasin oknumnya saja. Jadi untuk menjelaskan oknum A dan B kan kita harus sebut namanya. Tetapi kita bukan mengkaji. Oke, namanya Begini. Kita bukan sedang mengkaji etimologi dari namanya. Ini ketika saya sebut namanya untuk membedakan oknumnya saja. Ya. Ada oknum A, ada oknum B. Oke, sekarang gua ganti jangan sebut nama. Nggak apa-apa. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah A, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, terus malaikat datang nih. Membawa berita Injil Evangelion. Telah lahir bagimu juru selamat. Nah, sekarang gua tanya. Kan Ade udah setuju kalau juru selamat satu-satunya itu si A. Nah, sekarang gue mau nanya, yang lahir ini si A enggak? Gue tanya sama lo. Ya, si A. Firman si A. Si A. Oke, berarti tidak ada yang lain. Ya, tidak ada dia sendiri. Iya, memang tidak ada sendiri. Oke, sekarang gue jelasin. Berarti Yesus adalah Yahweh. Apakah bukan. Kenapa jadi nama? Kenapa lo bandingin jadi nama? Oke. Yesus itu kemanusiaannya, nama manusianya. Pak, ini sudah kedua kali saya diskusi sama Aderion. Ketiga kali Anda saya kick. Oke, sebentar ya. Udah kick aja semua yang tunggal di sini, Bro. Kick aja. Gini. Dan benar deh ya, sebentar deh ya. Oke, gue kembalikan lagi. Kenapa pakai nama kata lo? Oke. Sekarang yang juru selamat satu-satunya itu adalah si A. Terus malaikat bilang, telah lahir bagimu juru selamat. Kan lo tadi sudah setuju, yang lahir si A. Nah, terus ketika gue bilang, berarti si B si A. Lo bilang enggak. Nah itu gimana deh penjelasannya? Bukan begitu. Oke, gue boleh ngomong nggak? Iya boleh. Oke, jadi gini. Ini ngomongin tentang masalah nama. Lu kan ngomong kaitkan di... Ini bukan masalah nama deh. Bukan masalah nama. Ini oknumnya. Iya. Loh, memang iya. Begini loh. Karena begitu bukan nama, oknumnya. I know. Tapi kan kaitannya sama nama.
yang menyebut Yesus itu Yahweh kan bukan. Gue pisahkan dulu. Yesus itu Yahweh kan kamu kan? Enggak usah pakai Yesus itu Yahweh kan karena lo menolak nih, kan lo menolak. Nah, sekarang gua ganti A sama B. Bukan nah, cuma kan hanya tadi menolak, satu-satunya juru selamat menjelaskan. Bukan cuma menolak, gue mampu menjelaskan. Pakai A sama B, pakai A sama B, silakan. Ya, kenapa namanya Yesus? Yesus itu disebutnya Yehosua. Yehosua jangan itu adalah itu makanya kalau lu ngomongin nama, dengar namamu yang telah aku berikan ini kan andalan kitabmu, andalan teologismu. Ini seakan-akan nama Bapak itu ya Yesus kan gitu kan? Oh enggak, kita nggak ke situ dulu, kita nggak ke situ dulu. Kita bicara oknumnya, kita nggak bicara nama ya. Lu pasti takut ke situ. Bukan kan lu sendiri. Ya lanjut deh. Kan tadi kata lu bilang kok kembali ke nama. Oke, gue sekarang gentleman nih, gue nggak takut. Kita jangan pakai nama, kita pakai analogi A dan B. Oke. Gue belum tahu, gue belum paham di titik ini, belum paham. Oke, gue ulangin ya. Gue ulangi ya, lo ikuti kata-kata gue ya. Jadi di Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah A, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Si A itu. Nah, terus Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yang lahir ini si A bukan? Jawab. Si Yahweh. Enggak, jangan pakai Yahweh. Kita sudah setuju tadi, lo jangan melanggar. Yang lahir ini si A bukan, yang di Yesaya 43 ayat 11. Bukan. Oke. Kalau bukan berarti ada sebentar, Pak. Pak, nanti habis ini langsung saya kick ya, Pak. Jangan dong, Sam. Itu kan tadi kok main ancam-ancam sih. Jangan dong. Enggak, karena kan di sini timer aja gitu loh. Apa-apa. Tunggu. Kita pakai timer aja biar tertib gitu loh. Pak, ini Zoom kita. Ya, saya udah setuju nggak pakai timer. Maksudnya itu teman-teman juga ada. Begini, Le, saya ngomong dulu ya. Saya orangnya tertib. Nah, Aderion ngomong terus begitu. Makanya, aku bilang kasih timer gitu loh, biar ada kesempatan teman-teman yang lain ngomong. Bukan Anda yang atur kami di sini. Kami boleh Pak. Udah kita keluar semua lah. Ya, keluar aja lah. Keluar nih, nggak sport Zoom-nya nih. Berarti kabur ya. Keluar semua. Sportif Zoom-nya nih. Bukan kabur. Berarti kabur ya kalau keluar semua ya. Bukan kabur. Ini kita Zoom cacingan rupanya. Karena begini, saya tidak pernah mencaci kalian. Kalian yang selalu mencaci kami. Ya, yang selalu mencaci kami. Jadi bagus keluar aja nggak masalah. Kok lari caci mencaci? Bukan. Kan tadi ada kalian yang mencaci. Kan ada siapa yang mencaci? Bentar teman-teman, sabar. Coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Coba saya tanya para saksi. Kita luruskan aja ya, Bro ya. Sebentar, kita luruskan ya. Sebentar, Pak. Saya boleh nggak? Sebentar, saya tanya para saksi. Saya tanya sama para saksi. Adakah satu kata saya yang menghina teman-teman di sini yang Trinitas? Ada nggak? Coba teman-teman jawab. Enggak. Ada menghina gitu. Tapi diskusinya jangan seperti ini, pakai timer gitu loh. Bukan Lai. Ini Zoom kita. Bukan Lai yang ngatur pakai timer atau tidak. Ini kami yang atur. Oke, jadi boleh dong. Boleh diklirkan. Boleh dong kami menolak. Boleh diklirkan maksudnya kami itu siapa di sini? Siapa? Kami itu maksudnya Oneness. Oh jadi gitu. Iya, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa dong. Udah, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang nggak suka, Aderion nggak masalah tuh. Tapi kalau ada teman-teman nggak suka, keluar aja, nggak masalah itu. Ya nggak, iya maksud gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Bagus. Lanjut bro, lanjut. Satu orang gitu loh. Lai bagus, bukan Anda yang ngatur saya. Oke. Ini Zoom kami. Jadi tolong bukan Anda yang, dan kami tidak harus sesuai dengan keinginan Anda gitu, oke? Sebentar. Iya, kan saya sebentar Bro Bagus. Tadi kan Bro Adi juga udah setuju H2H kan begitu ya. Jadi biarkan dulu mereka H2H, kecuali ada perubahan H2H-nya nggak jadi Pak. gitu, Bro. Iya Pak, Chris maunya timer waktu loh. Jangan 1 jam 2 jam mereka berdua aja dialog gitu loh. Bosan. Begini, tidak harus ada timer. Kita belum membutuhkan timer ya. Masa 2 jam mereka terus berdua? Bosan dengarnya. Benar juga saya. Jangan sambung menyambung, jadi kepanjangan. Satu topik dulu aja biar yang lain bisa masuk. Benar juga saya. Oke, kita sepakat. Ini 1 lawan 1, Ade sama Samuel. Tapi Samuel harus menghargai si Ade dong.
Jangan Oh di mute. iya. Kayak ini lo nggak menghargai lawan debat lo si Adi. Saya menghargai Pak. Sampai Jangan sekarang saya nggak ada ngomong jangan di kotor. mute lah. Jangan di mute. Tolong Pak sebentar Pak. Ya, tuduhan Anda itu salah Pak. Saya memute di sini karena saya co-host. Ya. Di sini supaya ada giliran karena saya perhatikan Aderion ngomongnya bikin jadi kayak begitu loh, bukan begitu berdiskusi. Oke. Gimana Ya. deh lo masih tertarik deh? Mas banget. Oke, Bapak kalau Pak Nabirong kalau Bapak Nabirong nggak suka, saya persilakan keluar Pak. Enggak, tendang aja. Tunggu, Silakan saya aja, bicara dulu. tendang. Oke, Saya tenang, bicara Pak, dulu. Ya, bentar, saya tenang ya Pak ya. Ya, lo pengecut lo. Udah, oke. Silakan lanjut. Sebaiknya jangan Kan enak kan? jangan main kick lah, Bro. Nggak apa-apa Pak. Dia kan minta. Nah sudah, silakan lanjut. Aderion. Memang gitu Samuel, kalau dia tersudut gitu memang. Lae, Biasa. bukan saya tersudut, Lae. Ini Lae jangan salah persepsi. Pak, Kalau jangan Lae main- juga silakan keluar, Lae. Lain di Zoom kami pernah ada kami kick. Pernah ada kami kick. Oh iya, Pernah saya kami- pernah di-kick. Saya pernah di-kick kok. Apa ya? Saya Siapa sering yang di-kick Siapa sama si nge-kick? Edo. Sama si Edo. Mau ngomong apa lagi, Lae? Nah, Lae saya mau ngomong apa lagi sekarang? Saya kan enggak ada Mau di situ. ngomong Ada. apa lagi sekarang? Pak Bagus, Bro. Pak Bagus diam aja dulu. Kan persetujuannya tadi hatuha. Kenapa Anda melanggar? Oke, enggak apa-apa ya. Ya damai. Damai. Oke, yuk. Oke, gue ngalah. Oke. Gue salah. Aderion asik-asik aja kok. Kenapa kalian yang kesurupan? Gitu. Dengan Aderion Dilanjut aja. Bapak lahir ke dunia, biarin dulu. Loskan dulu. Nanti baru kita sikat. Lanjut Hasan. Betul. Sam. Sudah. Sam. Lu ngomong. Oke, teman-teman diam dulu ya. Saya mute dulu all. Sebentar, gue mute dulu all. Oke, silakan Aderion buka mikrofonnya. Enggak, sebentar terus, Sam. Gua ambil buku dulu, bentar. Gua mau catat omongan lu. Buku mana? Oke, silakan.